kali ini saya akan menjelaskan review dari hasil jurnal analisis from Pentagon dalam mendeteksi potensi financial assessment fraud. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi kecurangan laporan keuangan berdasarkan teori from Pentagon. Studi ini menggunakan manajemen laba untuk menyelidiki potensi penipuan laporan keuangan. Manajemen laba diukur dengan indikator V-score. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling. Dengan kriteria laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Berdasarkan kriteria tersebut, dikumpulkan laporan keuangan selama periode 3 tahun. Pelaporan keuangan dari 31 perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stabilitas keuangan dan pergantian auditor berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Tekanan eksternal dan sifat industri memiliki efek negatif pada penipuan laporan keuangan, sedangkan target keuangan, pengawasan yang efektif, dan pergantian direksi dan jumlah foto CEO yang sering tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Artikel-artikel utama dalam penelitian ini yaitu ada menurut Skonchen et al. 2008 menyatakan bahwa pertumbuhan aset perusahaan merupakan salah satu bentuk manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Adanya perubahan presentasi pada total aset yang tinggi mengidentifikasi terjadinya fraud. Lalu ada menurut Kashmir 2013 dalam Pamungkas 2018, perusahaan yang memiliki rasio leverage yang tinggi berarti perusahaan ini mempunyai utang yang besar dan berdampak pada risiko kerugian lebih besar. Lalu ada menurut Skonchen et al. 2008 mengatakan ROA adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kinerja manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan. Nah, di sini sudah ada kerangka konseptual di mana variabel Y adalah financial assessment fraud. Untuk X1 yaitu stabilitas keuangan berhubungan dengan variabel Y, X2 tekanan eksternal berhubungan dengan variabel Y, X3 target keuangan berhubungan dengan variabel Y, X4 sifat industri berhubungan dengan variabel Y, X5 keefektifan pengawas berhubungan dengan variabel Y, X6 pergantian auditor berhubungan dengan variabel Y, X7 pergantian direksi berhubungan dengan variabel Y, dan X8 sekuensi kemunculan gambar CEO berhubungan dengan variabel Y. Nah, di penelitian ini juga terdapat beberapa hipotesis, yaitu 1. Stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial assessment fraud. Yang kedua, tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap potensi financial assessment fraud. Yang ketiga, ada target keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial assessment fraud. Yang keempat, sifat industri berpengaruh positif terhadap potensi financial assessment fraud. Yang kelima, ada keefektifan pengawas berpengaruh positif terhadap potensi financial assessment fraud. Yang keenam, ada pergantian auditor berpengaruh positif terhadap potensi financial assessment fraud. Yang ketujuh, ada
pergantian direksi berpengaruh positif terhadap potensi finansial statement fund. Dan yang ke-8 ada frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh positif terhadap potensi finansial statement fund. Perlu diketahui juga metode yang digunakan di penelitian ini yaitu setara dengan defisit rancangan penelitian. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan software pengolah data statistik yaitu FU9. Model regresi data panel dapat dilihat seperti ini. Analisis statistik deskriptif di bagian min, nilai paling besar dialami oleh variabel frekuensi kemunculan gambar CEO yaitu sebesar 2,870, sementara variabel sifat industri memiliki nilai min terkecil yaitu sebesar 0,002. Di bagian median, nilai tengah yaitu nilai paling besar di variabel frekuensi kemunculan gambar CEO yaitu sebesar 3,00, sementara variabel pergantian auditor memiliki median terkecil yaitu sebesar 0,00. Di bagian maksimum, nilai terbesar di variabel frekuensi kemunculan gambar CEO yaitu sebesar 5,00, sementara variabel sifat industri memiliki maksimum terkecil yaitu sebesar 0,100. Di bagian minimum, nilai terbesar yaitu di variabel frekuensi kemunculan gambar CEO yaitu sebesar 1,00, sementara variabel stabilitas keuangan memiliki minimum terkecil yaitu sebesar 0,174. Di bagian standard definition, nilai terbesar yaitu di variabel frekuensi kemunculan gambar CEO sebesar 0,958, yang berarti bahwa variabel memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain. Sementara variabel sifat industri mempunyai tingkat resiko yang paling rendah yaitu sebesar 0,028. Uji show. Berdasarkan tabel ini terlihat bahwa probabilitas cross section F lebih besar alfa 0,05 maka HO diterima, yang artinya model CHAM lebih baik digunakan dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan model FEM. Uji Hostman. Berdasarkan tabel ini terlihat bahwa probabilitas cross section random lebih kecil alfa 0,05 maka HA diterima, yang artinya model FEM lebih baik digunakan dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan REM. Uji Legregs multiplier. Berdasarkan tabel ini terlihat bahwa probabilitas cross section Bose-Wagen lebih besar alfa 0,05 maka HO diterima, yang artinya CHAM lebih baik digunakan dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan REM. Dan ini ada kesimpulan model. Berdasarkan pengujian terhadap ketiga model regresi data panel, dapat disimpulkan bahwa model common effect dalam regresi data panel digunakan
Lebih lanjut, dalam mengestimasi pengaruh stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawas, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap potensi finansial statement firm pada perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Uji multikolonialitas. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa tidak terdapat variabel independen dalam penelitian yang memiliki nilai lebih dari 0,8 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonialitas dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas. Berdasarkan dari tabel ini dapat dilihat nilai probabilitas masing-masing variabel independen memiliki nilai probabilitas lebih besar alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji F. Berdasarkan tabel ini menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 13,12399 dan sementara nilai F tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5% didapat nilai F tabel sebesar 2,050627. Dengan demikian F statistik 13,12399 lebih besar nilai F tabel 2,050627 dan nilai probabilitas F statistik 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Dengan demikian, variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawas, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap potensi finansial statement firm. Uji R. Koefisien determinasi. Berdasarkan tabel ini menunjukkan bahwa nilai R² sebesar 0,51327 artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya pengungkapan potensi finansial statement firm dapat dijelaskan oleh stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO sebesar 51,3%, sementara sisanya yaitu sebesar 48,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Uji T. Berdasarkan tabel ini dilihat bahwa variabel stabilitas keuangan yang diproyeksikan melalui rasio perubahan total aset dan pergantian auditor memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai T statistik masing-masing sebesar 3,152894 dan 2,121893 lebih besar nilai T tabel sebesar 1,98861. Hal ini menunjukkan bahwa variabel stabilitas keuangan dan pergantian auditor berpengaruh positif terhadap potensi finansial statement firm. Selanjutnya, variabel tekanan eksternal dan sifat industri memiliki nilai signifikansi lebih kecil 0,05 dan nilai T statistik masing-masing sebesar 2,024332 dan 8,034117 lebih besar dari 1,98861 dan berbeda arah dengan hipotesis yang diajukan.
maka variabel tekanan eksternal dan sifat industri berpengaruh negatif terhadap potensi finansial assessment fund. Kemudian, variabel target keuangan, keefektifan pengawasan, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CAO memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan nilai P sensitif masing-masing 0,483032, 0,522305, 0,543321, dan 1,403428 lebih kecil dibandingkan 1,68861. Hal ini menunjukkan bahwa variabel target keuangan, keefektifan pengawasan, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CAO tidak berpengaruh terhadap potensi finansial assessment fund. Sekian penjelasan review dari jurnal yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga apa yang sudah saya jelaskan ini bermanfaat untuk semuanya. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.